Halo semuanya, selamat pagi. Kok nggak ada mukanya semua sih? Coba nyalain. Jovanka, apa kamu di sana? Oke, kan cantiknya kelihatan. Marco, buka yuk. Jefta, Ferin, Salomo. Ayo buka yuk. Biar aku bisa lihat kalian. Ganteng sama cantik. Grandma bentar. Kok malu? Kok Jefta malu sekarang? Kemarin kamu nggak pernah malu. Marco masih nanti. Bentar kah? Aku tungguin kah? Gimana kabarnya kalian? Boleh sambil makan nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak tuh? Boleh sambil makan nggak tuh? Kalau aku, mending nanti deh ya. Nanti. Jadi tidak. Nanti aja makannya ya. Habis ini selesai atau saya kayak gitu cuma bentar. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya biar kalian cepat makannya. Pertama-tama mari kita bersatu dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini lagi untuk melakukan kebaktian sekolah minggu. Kiranya Engkau yang berkati dari awal hingga akhirnya, dan Engkau berkati kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, karena aku mau ngajak kalian buat selamat. Semangat! Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Kudaki Daki 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 Gunung yang Tinggi. Oke. Kudaki Daki 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 Gunung yang Tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau pun ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyi lagi ya. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau pun ada, karena Engkau Yesusku. Oke, udah semangat belum kalian semua? Tadi katanya Marco mau buka kamera nanti. Enggak, aku nggak bilang gitu. Tadi kamu ngomong. Ayo buka, Marco. Enggak. Ya udah buka. Aku minta. Komputernya aku terus juga. Gitu. Oh, beda ya? Terus juga kalau bikin zoomnya, bikin Di zoomnya remote. turn on kamera,
Aku masih gak bisa turn nih, hahaha. Oh. Soalnya aku pecahin kamera aku. Hahaha. Oh ya udah kalau kayak gini. Jovanka, Ferin juga nggak bisa ya, sama ya Marco ya. Ferin nggak bisa kah? Ya udah kalau kayak gitu. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, karena bentar lagi kita akan masuk ke dalam firman, mari kita sama-sama menyanyikan Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Oke, lagu terakhir untuk hari ini
sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Kak Senja, mari kita sama-sama menyanyikan baca kitab suci. Aku serahkan ke Kak Senja. Oke, halo adik-adik. Mana nih muka-mukanya nih? Aku belum lihat satu persatu. Wah, Adin malah duduk di bawah. Sini, Adin duduk sini. Sebelah kakak. Gak mau? Oke. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Mana nih wajah adik-adik nih? Ada Marco, ada Elo, terus ada siapa lagi tuh? Ada Ferin, terus ada Jovanka tadi ya kakak Senja lihat ya? Ya, aku seneng banget nih bisa ketemu dan jumpa lagi sama adik-adik. Ya, semoga kita bisa segera bertemu secara langsung ya di gereja. Nah, adik-adik siapa yang hari ini merasa bahagia? Siapa yang merasa bahagia hari ini boleh buka mic-nya. Bilang, saya bahagia gitu. Boleh. Buka suaranya mana ya? Saya bahagia. Mana suaranya nih? Wah, belum ada suaranya. Oh, diketik. Oke, Jefta, saya bahagia. Ada nggak yang lagi sedih? Ada nggak adik-adik yang lagi sedih? Boleh cerita, boleh curhat di sini boleh. Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Jefta lagi sedih juga itu. Raise hand juga? Enggak ya? Oke, Adin lagi sedih nggak, Din? Enggak ya? Ya, aku harap adik-adik semua di sini dalam keadaan yang sukacita. Atau ada yang lagi marah nggak? Ada yang lagi marah nggak? Ada yang lagi marah sekarang? Tidak ya? Nggak ada yang lagi marah ya adik-adik hari ini. Nah, kita mau sama-sama lihat nih. Ada mukanya siapa nih ya yang muncul di situ ya? Wah, siapa yang tahu? Itu tuh kenapa ya mereka ya? Ada ibu-ibu, ada anak-anak, wajahnya serem, terus wajahnya kurang cakep gitu ya. Jelek wajahnya. Ada yang tahu nggak ini dia lagi kenapa nih? Mode muka manusia katanya Jefta. Terus apalagi ya? Nafas. Apa? Lagi nafas. Lagi nafas. Emang kelihatan ya? Kayak lagi nafas ya. Gitu ya. Oke, terus apa ya? Lagi apa ya? Frustasi loh kata Jefta, lagi frustasi mukanya.
Terus ada lagi apa? Marah kata Adin. Nah, bener nih. Ini muka orang lagi frustasi, lagi marah. Saking pusingnya. Jadinya mereka mukanya kayak orang yang stres gitu ya. Banyak PR kali. Oh, banyak PR kali ya. Nah, ini bisa jadi nih mama-mamanya marah karena anaknya lagi nakal. Terus habis itu adik marah sama mama karena nggak mau makan gitu. Atau nih yang cowok nih, kakak yang cowok lagi marah sama temennya karena awas kamu ya, isengin aku lagi gitu. Nah, banyak ya penyebab kita bisa Aku di marah. sini nggak tahu kenapa. Ya, siapa yang di sini pernah marah? Ada yang pernah marah di sini? Saya pernah. Semua orang pernah. Tiap hari Semua orang semua pernah. orang, semua manusia. Iya, kakak Senja juga pernah marah. Siapa yang mau cerita? Pernah marahnya kenapa? Ayo, coba salah satu, satu-satu dulu. Aku, Jefta ya? Siapa itu? Marco. Marco, coba Marco ceritain. Pernah marahnya kenapa ya? Em, karena karena Ferry nafasnya karbon dioksida bukan oksigen. Apa tuh berarti? Kok ada karbon dioksidanya? Iya kalau iya. Nafas ya menghirupnya ini dong, oksigen. Oke, terima kasih Marco buat ceritanya. Siapa lagi yang pernah marah? Dengan bola. Ferin pernah marah, Ferin? Nah, Oh, karena apa ya Ferin marahnya? marah sama Koko. Karena Oh, Koko bilang suaranya kencang banget. oh sore kenceng banget gitu ya. Dimarahin jadinya. Nah, terima kasih adik-adik. Jadi semua dari kita mungkin pernah marah. Mama kita, papa kita, oma, terus opa di rumah, tante, om gitu ya. Semua pernah mengalami dan melakukan perbuatan yang tidak baik itu gitu ya, yaitu marah. Nah, adik-adik, kita seringkali marah karena alasan-alasan yang sepele, alasan yang kecil. Misalnya, mama bilang, Adin belajar gitu. Wah, Adin gak datang-datang nih. Terus, Adin belajar. Disamperin lagi sama ibu nih. Terus Adin bilang, ibu kenapa sih? Aku kan masih main. Loh, Adin marah. Padahal ibunya ngasih tahu Adin baik ya, teman-teman. Nah, terus ada juga nih kisah seorang teman kita. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah adik Brian dan kakak Paul. Kakak Paul dibelikan sebuah apa tuh yang gambarnya di layar tuh? Sebuah mobil remote control. Harganya miliaran loh mobil. Mobil mainan. Ya, mobil mainan yang pakai remote control. Nah, papa memberikan mainan ini kepada kakak Paul karena kakak Paul jadi anak yang baik, adik-adik. Rajin ke gereja, sama adiknya juga sayang banget. Nah, nggak hanya itu, kakak Paul juga habis terima nilai rapot di sekolah dan hasilnya good semua. Semuanya hasilnya bagus. Nah, Semuanya tapi adiknya yang bernama Brian ngelihat itu gini. Itu si kakak, kok dibeliin papa sih mobil? Gitu. Terus Brian lari nyamperin kakaknya. Wah, diapain tuh? Didorong sampai jatuh. Brian iri adik-adik sama kakaknya. Sampai-sampai dia melukai kakaknya. Dia melakukan hal yang tidak baik. Hal yang buruk. Yaitu berbuat jahat kepada kakaknya. Karena iri. Nah, adik-adik tahu nggak? Papahnya datang. Hoi, itu siapa yang bertengkar? Katanya gitu. Udah, stop, gitu katanya papa. Nah, tahu nggak sih? Ternyata papanya itu sudah mau beliin juga buat adik Brian hadiah yang sama. Tapi nanti nunggu naik kelas dan dapat nilai rapot yang bagus juga adik-adik.
Tapi karena Brian udah nakal sama kakaknya, iri hati, akhirnya papanya bilang, Brian, papa nggak mau beliin kamu jadinya ya, karena kamu sudah nakal, katanya gitu. Ya, sedih nggak jadi Brian? Kalau dia nggak sedih. Sedih nggak sih jadi Brian? Dia kepengen banget jadi dia. Nah, sedih ya Jefta tuh ya. Masalahnya kan bisa sharing. Iya, bisa sharing juga ya kan, bisa main bareng-bareng. Tapi karena Brian udah iri, kena omel papanya, jadinya nggak dapet juga hadiah yang dia pengen. Ya, sayang banget ya adik-adik. Itu adalah efek dari dia yang sudah iri, marah kepada kakaknya, dan tidak taat untuk berbuat baik kepada kakaknya. Nah, akhirnya dia memperoleh hukuman dari papa. Nah, adik-adik, ternyata perseteruan, pertengkaran antara kakak dan adik gak hanya dihadapi oleh Brian dan Paul. Kita juga pernah berantem di rumah. Kakak Senja juga pernah marah sama adek, sama Adin, sama kakak Karin. Atau mungkin Marco sama Ferin tadi ya, pernah juga bertengkar. Nah, ternyata hal itu juga terjadi di dalam keluarga Adam dan Hawa, adik-adik. Nah, ini dia. Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu tinggal di mana adik-adik? Siapa yang ingat? Taman Eden. Betul, Taman Eden. Di Taman Eden semua udah enak. Makan, tinggal petik buah, gitu ya. Tidur di bawah pohon sejuk, gitu ya. Ada tempat yang nggak usah mereka capek-capek lagi. Kalau kita mau makan harus kerja dulu, dapat uang baru beli. Terus kalau petani mau ngasilin beras untuk mereka bisa ngejual dapat makanan, dapat uang terus buat beli makan, harus cangkul tanah dulu. Kalau dulu Adam dan Hawa semua sudah tersedia di Taman Eden. Dan itu disediakan oleh siapa? Tuhan. Ya, Tuhan udah sediakan. Tapi ingat apa yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa? Ingat nggak apa yang mereka lakukan? Memakan buah pengetahuan. Melawan perintah Tuhan. Betul. Memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dan itu adalah larangan dari Tuhan. Tuhan bilang gak boleh makan itu. Tapi mereka melanggar perintah Tuhan. Akhirnya yang terjadi, apa yang terjadi? Karena tidak taat, nih mereka nggak taat sama perintah Tuhan. Tuhan mengusir. marah dan mengusir. Katanya, hey, pergi kalian gitu ya, pergi dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden, supaya mereka nggak lagi melakukan dosa, melakukan kesalahan itu, tidak lagi makan buah yang dilarang. Nah, adik-adik, itu adalah pertama kalinya terjadi dosa. Karena dosa adalah melanggar perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Nah, ternyata adik-adik terjadilah dosa-dosa lainnya. Gara-gara nih Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan, mereka diberi hukuman-hukuman. Salah satunya adalah kita lihat yang dulunya di Taman Eden makan buah tinggal petik. Nah, sekarang dibilang sama Tuhan, kamu Adam, kamu harus berjerih lelah mengusahakan tanah. Ya, untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Nah, jadinya sekarang lihat, Adam mesti merawat ladang supaya menumbuhkan tanaman-tanaman, merawat binatang-binatang untuk menolong dia dalam bekerja dan menghasilkan susu gitu ya. Nah, itu hukuman dari Tuhan. Lalu kepada Hawa juga dibilang, Hawa, kamu akan menderita sakit melahirkan gitu ya. Itu salah satu hukuman dari Tuhan. Dan firman Tuhan tergenapi. Akhirnya Bapak Adam dan Ibu Hawa memiliki anak.
Nah, adik-adik, ada berapa anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa? Dua. Dua. Kayak iklan ya. Dua gitu ya. Kayak iklan ya. Ya, itu dia. Tergenapilah firman Tuhan. Ibu Hawa merasakan sakit melahirkan gitu ya. Dan memiliki 2 orang anak. Siapa anak pertamanya? Kain. Siapa ya? Siapa anak pertamanya nih? Kain. Betul. Anak pertama Kain. Lalu anak yang kedua? Habel. Nah, Kain dan Habel menjadi anak-anak yang tumbuh besar dengan sehat. Tubuhnya besar-besar gitu ya. Sungguh bugar dan mereka mempunyai kesukaannya masing-masing serta profesi yang berbeda. Apa itu profesi? Pekerjaan ya yang mereka kerjakan itu berbeda nih ya. Nah, Kain tumbuh menjadi seorang pengerja di ladang. Ada 2 orang anaknya, Kain dan Habel gitu ya. Nah, Kain bekerja sebagai pengerja di ladang. Kalau kita tahu sekarang namanya apa ya? Pengerja di ladang tuh? Petani. Ya benar, petani. Sedangkan adiknya, siapa nama adiknya? Habel. Ya betul, Habel. Adiknya Habel bekerja sebagai penggembala domba. Mereka sama-sama giat nih adik-adik. Si Kain giat merawat ladang, Habel giat merawat domba-dombanya. Tapi ternyata mereka tumbuh besar menjadi 2 pribadi, 2 orang yang memiliki karakter serta hati yang berbeda. Nah, kenapa Kakak Senja bilang berbeda? Karena di Alkitab bilang bahwa Kain ini suka iri sama adiknya. Nah, iri dalam hal apa ya? Yuk kita lihat. Tibalah di suatu hari di mana waktunya mereka mempersembahkan korban. Jadi dulu bentuk penyembahan kepada Tuhan dilakukan dalam bentuk memberikan persembahan. Nah, kalau sekarang adik-adik memberikan persembahan enggak? Coba Kakak Senja tanya. Iya, tapi pakai uang. Ya, memberikan Pernah persembahan pakai uang. Aku pernah ke gereja tuh. Aku pernah diam-diam masukin aja. Tapi minta izin. Pakai uang sih. Nge-lag kita ya. Ya, suara Kakak Senja masuk ya adik-adik ya. Dia tadi ke unmute. Oh ya, oke. Nah, adik-adik, benar, kita mempersembahkan sekarang dalam bentuk uang. Terus apa lagi yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa lagi, Din, yang kita persembahkan kepada Tuhan? Hewan? Apakah kita masih mempersembahkan hewan? Apa ya bentuk kita mempersembahkan kepada Tuhan? Makanan? Gimana tuh kalau makanan? Gak tahu, cuma nebak doang. Bagi-bagiin kepada orang. Membagikan kepada orang lain. Ya, oke. Jawabannya sih nggak ada yang salah, tapi kurang tepat gitu ya. Nah, adik-adik, kalau sekarang kita nggak lagi kayak orang-orang di zamannya Kain dan Habel, mempersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk korban bakaran. Sayur-sayuran, buah-buahan dipersembahkan kepada mezbah Tuhan gitu ya. Nggak lagi kayak gitu. Tapi sekarang kita mempersembahkan lewat tubuh, jiwa, dan hati kita kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Kita setia menyembah Tuhan setiap hari. Menyembah Tuhan lewat puji-pujian, kita menyanyi bagi Tuhan, lalu kita melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan di rumah. Dengan melayani Tuhan di rumah tuh kita tetap menolong orang tua dengan tulus dan ikhlas.
lalu melayani di gereja. Nah, adik-adik kan pernah ya sekolah minggu melayani di gereja ya. Itu salah satu bentuk kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, terlebih lagi yang kita harus ingat adalah Tuhan Yesus itu bukan cuma ngelihat apa yang kita kerjakan. Oh, Jovanka kemarin pelayanannya sebagai apa ya waktu sekolah minggu melayani ya? Doa ya, sebagai Doa Bapak pendoa. kami. Doa Bapak kami. Terus Adin sama Jefta sebagai apa tuh kemarin? WL. WL. Nah, enggak itu yang Tuhan lihat. Apapun yang dikerjakan oleh kita melayani Tuhan dengan cara apapun, Tuhan melihat apa yang dalam sini nih? Sini apa sini nih? Melihat apa ya? Melihat hati. Niat. Tuhan melihat hati. Tulus apa enggak melayani Tuhan? Sungguh-sungguh enggak untuk melayani Tuhan? Apakah ogah-ogahan atau semau-maunya sendiri? Kalau aku enggak mau, kalau aku capek aku enggak mau melayani Tuhan. Lah, itu salah ya. Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, ketika Kain dan Habel tiba waktunya untuk mempersembahkan kepada Tuhan, yang mereka persembahkan apa ya? Siapa yang tahu? Yang mau tebak? Kain korban mempersembahkan bakaran. apa? Korban Ya. bakaran. Apa dalam bentuk apa ya? Hewan. Hewan. Pastinya hewan. Ya, terus? Kambing kali. Kambing, oke. Nah, kita lihat sama-sama. Ayam, Karena Kain seorang petani, dia punya itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, gandum gitu ya. Yang dia miliki itu yang mau dia persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah buah-buahan yang terbaik yang dia kasih sama Tuhan. Dan itu adalah jerilelah dia yang dia usahakan selama ini mau dia kasih ke Tuhan. Nah, bagus-bagus tuh buah-buahnya dikasih sama Tuhan, diletakkan ke atas mezbah, tapi ternyata Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Sedih nggak sih? Kita udah mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku punya buah yang paling manis, punya semangka yang paling besar, punya sayur-sayuran yang paling hijau, yang paling banyak daunnya. Aku mau kasih sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak menerimanya. Itu dibakar. Ya, dibakar, korban bakaran. Jadi di zaman itu nanti Tuhan akan menunjukkan api dari atas, tanda Tuhan menerima gitu ya. Nanti itu akan diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Tapi kita coba lihat persembahan dari adiknya. Siapa nama adiknya tadi? Habel. Nah, coba lihat ya. Habel mempersembahkan apa ya tuh Habel ya? Mempersembahkan kambing, domba. Ya, kalau di Alkitab ditulis adalah lemak-lemak dari domba yang sulung. Sulung itu yang paling pertama gitu ya, yang paling ya kalau kita bisa definisikan itu adalah domba terbaik gitu ya. Nah, lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu Tuhan menerima persembahan korban bakaran yang diberikan oleh Habel. Nah, lihat. Diterima oleh Tuhan gitu ya. Nah, digambarkan oleh komik Alkitab seperti ini nih adik-adik. Bentuk diterima oleh Tuhan gitu ya. Terangkat gitu ya ke atas. Nah, adik-adik, perasaannya si Kain gimana ya? Kain iri adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa ya Tuhan Yesus tidak menerima persembahan Kain, tapi persembahan Habel yang diterima? Karena belum bikin jadi jagung bakar. Belum bikin jagung bakar? Apa-apa? Belum dibakar deh. Belum bikin jagung Karena bakar Habel itu niat. Terus yang siapa sih? Kenapa Din? Kain gak niat. Kain gak niat, katanya Jovanka Hatinya gitu. nggak di situ, maksudnya hatinya tuh kayak ogah-ogahan gitu.
Ya, Tapi yang good. adiknya itu niat gitu. Bener-bener mau. Ya, bukan karena Tuhan Yesus lebih senang makan daging ya, ketimbang makan sayur gitu ya. Bukan karena Allah nggak suka buah-buahan, nggak suka sayur. Kayak adik-adik di rumah mungkin ada yang nggak suka sayur gitu ya. Bukan. Tapi tadi ingat, dalam mempersembahkan yang Tuhan Yesus lihat adalah Hati. hati. Tuhan Yesus lihat adalah hati. Ternyata adik-adik, Kain tidak sepenuh hati mempersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Tapi Habel mempersembahkan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sehingga Tuhan menerima persembahan dari Habel. Melihat Habel persembahannya diterima oleh Tuhan, perasaannya Kain gimana? Iri. Kenapa persembahanku tidak diterima gitu ya kali ya dalam hatinya Kain? Kain iri sama Habel. Oh, udah sama belum nih gayanya kakak Senjana? Enggak ya, enggak sama ya. Ya gitu ya. Dia iri sama adiknya. Nah, siapa ya yang tahu apa yang direncanakan Kain dalam hatinya? Membunuh Habel. Apa yang mau dilakukan Kain? Membunuh Habel. Membunuh Habel. Tadi Brian mau mukul kakaknya aja itu udah perbuatan yang jahat, yang salah. Apalagi Kain merencanakan untuk Pembunuhan. bunuh adiknya. Wah, kira-kira Tuhan tahu nggak adik-adik apa yang ada di hatinya Kain? Enggak Enggak tahu. tahu lah. Tahu ya? Ya, Tuhan dia tahu semua isi hati kita. Sekalipun papa mama di rumah nggak tahu nih, oh ternyata Senjani lagi mau bohong ya. Nah, Tuhan, papa mama nggak tahu nih soal itu gitu ya. Tapi Tuhan tahu kalau aku sudah berniat bohong. Nah, sama seperti Kain. Tuhan Yesus sudah duluan tahu apa yang direncanakan oleh Kain. Hingga Tuhan Yesus menemuinya gitu ya. Bilang, kenapa muram wajahmu gitu ya. Kenapa kamu seperti itu gitu ya. Tuhan Yesus menemuin Kain. Lalu Kain melakukan kejahatan kepada adiknya. Dia memukul adiknya dan dia melukai adiknya. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang dilakukan oleh Kain. Sehingga Kain ditemui oleh Tuhan dan dia mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus menghukum Kain, tapi Tuhan tetap menyertai dan melindungi Kain. Gitu ya. Jadi adik-adik, kita udah tahu kalau Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Kain jahat pun, Kain melakukan kesalahan pun Tuhan tetap menjaga dan melindungi Kain. Nah, sehingga kita harusnya ingat, Tuhan aja udah baik banget kayak gitu ya. Kenapa kita masih melakukan dosa? Kenapa kita masih melanggar perintah Tuhan? Harusnya kita tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan kesalahan yang membuat Tuhan marah. Nah, kita sama-sama ingat adik-adik, gara-gara Tuhan marah, gara-gara Adam dan Hawa bikin Tuhan marah, Adam dan Hawa yang tadinya hidupnya enak, yang semua serba tersedia, harus keluar dari Taman Eden. Harus bersusah payah menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak kesusahan gitu ya. Begitu juga kita. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan yang membuat Tuhan marah. Coba, siapa yang mau sebut perbuatan yang membuat Tuhan marah? Adin, sebut
Satu perbuatan yang bikin Tuhan bisa marah, Adin. Melawan orang tua, kata Adin. Nah, Jovanka coba. Satu perbuatan yang bikin Tuhan akan marah sama kamu. Iya. Gak nurut. Gak nurut. Yang Oh akan iya, membuat pas udah nggak berdoa. Gak mau berdoa. Nah, coba Marco. Satu perbuatan yang bisa bikin Tuhan tuh marah sama Marco apa? um, um, nyetir mobil tanpa nyetir mobil. Betul. Kurang terdengar. Nyetir mobil gitu. Kan nggak boleh baru umur 10. Oh, oke. Lalu ada lagi? Pembunuhan. Pembunuhan. Ya, Jefta gimana Jefta? Apa ya perbuatan yang bisa bikin Tuhan marah lagi? Tidak taat. Tidak taat. Tidak taat. Kalau Ferin, perbuatan apa ya yang bikin Tuhan bisa marah? Atau Sisil, perbuatan apa ya Sil yang bikin Tuhan marah ya Sil? Tidak mau ke gereja gitu ya, nggak mau beribadah. Lalu bertengkar sama kakak dan adik di rumah. Lalu apalagi ya? Melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, Tuhan adalah Maha Pengasih dan penyayang adik-adik. Tapi Tuhan juga bisa sedih, Tuhan bisa marah kalau kita mendukakan hati Tuhan, melakukan apa yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa marah dan Tuhan bisa sedih. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, dari kisah Habel dan Kain, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi sekalipun kita melakukan kesalahan, gitu ya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mau supaya kita mengasihi saudara dan sesama kita. Kakak beradik harus saling sayang, sesama teman harus saling sayang, sesama keluarga harus saling sayang, gitu. Lalu apalagi ya? Kita juga belajar bahwa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan murni hatinya, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu, apalagi yang kita pelajari? Tidak boleh menyimpan iri, dengki, dendam, apalagi merencanakan kejahatan yang membuat orang lain jadi terluka. Ya, tidak boleh ya adik-adik. Kita semua belajar jadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi. Sekalipun orang itu jahat sama kita, sekalipun seseorang itu membuat kita sedih, membuat kita terluka, kita harus tetap mengasihi. Nah, yuk kita mau sama-sama baca dari ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik boleh buka mic-nya. Aku mau ajak adik-adik membaca bagian ayatnya. Nah, bacanya yang lantang ya adik-adik, supaya nanti kalau misalnya orang lain mendengar tentang ayat firman Tuhan ini, semua orang bisa ingat bahwa kita harus saling mengasihi. Yuk, kita mau sama-sama baca yang ada di layar nih. Yuk, Adin juga sering keras ya, Din. Kakak Antonia ada di belakang aku, Kakak Niko di depan aku juga akan ikut baca dengan keras. Yuk, kita sama-sama baca. Aku hitung 1, 2, 3 ya. Yuk, semua udah nyalain belum nih mic-nya? Tuh, Jovanka, Marco, Elo, Sisil, Ferin. Ayo, Kakak Aurel ikut baca. Yohanes 3 ayat 11. Oke, tar dulu 11 Marco. sampai 12 Alkitab.
1, 2, 3. Satu yang harus ayat 14 harus saling mengasihi, bukan Kita harus saling mengasihi yang membunuh adiknya. bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Oke, good. Kita jadi ingat ya, jangan teladani Kain. Kita harus saling mengasihi dengan tulus mempersembahkan kepada Tuhan. Oke, ya. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua jadi anak-anak yang makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mau mempersembahkan hidup kita, hati kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, Kakak Senja serahkan kepada Antonia. Halo adik-adik semua, kedengeran suaraku? Kedengeran. Oke, makasih responnya. Tadi Kak Senja cerita apa sih? Kain dan Habel. Kain Habel. Adin juga jawab Kain dan Habel. Benar, Kain Habel. Apa itu? Siapa itu Kain Habel itu? Kakak adik. Anaknya Adam dan Hawa. Anaknya Adam dan Hawa. Oke. Apa yang dilakukan Kain dan Habel? Kain membunuh Abel. Kalau Kain bertengkar. Kayak Habel tuh yang punya domba sama kambing. Oke. Peternak kan? Benar. Ya tadi Kain dan Habel itu anaknya dari Adam dan Hawa. Kemudian mereka memberikan persembahan dan yang persembahan diterima sama Tuhan itu dari Habel. Berarti kalian menyimak dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Kak Senja. Aplaus dulu buat kalian semua. Untuk aktivitas hari ini, aku akan share screen. Nomor 2 aku tahu. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan. Nomor 2 aku tahu. Ini jawabannya ya pokoknya kalian menjawab terus nanti aku bantu isi gitu ya. Untuk soal pertama, nggak bisa aku ini ya, nggak bisa buat tulis jadi aku ini nggak full screen. Soal pertama dulu ya. Adam dan Hawa punya berapa anak? Dua. Benar. Soal nomor 2. Kain. Emang kalian tahu pertanyaannya apa? Udah tertebak duluan. Oke, nama anak pertama siapa? Kain ya? Kain, benar. Apa boleh dilihat? Nomor 3. Wah. Nomor 3 di mana? Ayo. Nomor 3. Pembunuhan. Salah. Pekerjaan anak pertama. Petani. Benar. Soal nomor 4. Ayo, nomor 4-nya di mana? Enggak ada. Ada. Ke atas ya. Oh, itu. Nomor 4 mana? Ini kebalik ya. Iya.
Pertanyaannya apa? Mesbah dibuat dari bahan apa? Ingat nggak tadi Batu. Batu, benar. Kebalik ya. Gak apa-apa. Nomor 5. Habel memberikan persembahan. Apa ya Habel ya? Nomor 5 itu di mana? Domba sama kambing. Domba. Benar. Kebalik. Gak apa-apa. Akmo. Maklumin aja. Nomor 6. Kain memberikan persembahan. Buah-buahan sama sayur-sayuran. Oke, Buah. Bagus. buah ya Buah. di sini. Karena nggak muat. Nomor 7. Persembahan siapa yang diterima Tuhan? Habel. Habel. Oke, Habel. Benar. Nomor 8. Karena Kain merasa iri dan dendam, akhirnya dia Membunuh. benar. Di situ. Salah. Terima kasih Jefta sudah mengingatkan. Ayo di mana? Di sini. Tapi sama kan nomor 8 sama nomor 10 barisannya. Kenapa? Sama nomor 10 sama nomor 8. Iya, tapi beda. Benar. Nomor 9. Siapa yang tahu perbuatan Kain? Allah. Oke, benar. Terakhir. Apa hukuman untuk Kain? Aduh. Ayo. Apa ya? Disebut tuh. Apa yo? Nambah dosa. Apa? Nambah dosa. Ada gambarnya tuh tadi. Ayo. Ini aku udah gerakin. Pertanyaannya apa? Ada gambarnya tuh, bentar. Apa hukuman untuk Kain? Ikutkan. Tanahnya jadi lebih jelek gitu, jadi nggak bisa menanam. Kelaparan gitu. Menyanyi ya. Ayo ini apa sih ini? Bla 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 ke kota lain. Ke kota yang jauh. Oh, diusir jadi dia pergi ke kota yang jauh. Menunda tuh apa? Bukan. Jadi Bukan. dia dulu pergi ke kota yang jauh gitu. Ya, dia Diusir. diusir. Benar. Ini siapa sih yang Marco? Salah ya. Menuduhi salah ya, mengusir lebih tepatnya. Oke, itu dia beberapa pertanyaan. Aku seneng deh kalian aktif hari ini. Mungkin gara-gara sama kali ya yang punya adik atau kakak gitu sering bertengkar gitu ya. Gak Rasanya ngantuk sih. pingin mukul, pingin apa, tapi diingatkan kembali kalau kita Tahu aja. tahu aja aku soalnya aku punya adik dan adik itu sering mengesalkan aku gitu, jadi aku tahu kalau yang punya adik atau punya kakak tuh rasanya gitu kan, Kita pengen di. tapi diingetin sama Tuhan kalau kita tuh harus saling mengasihi walaupun dia sering ngusilin kita, sering bikin kita marah gitu, karena Tuhan nggak suka tuh perbuatan yang kayak kayak Kain ini yang membunuh saudaranya sendiri loh padahal gitu. Oke, sekian dari ibadah hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami mengucap syukur karena firman hari ini boleh kami bisa nikmati dan kiranya kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
terutama untuk menghadapi saudara kami walaupun mengesalkan hati kami. Kami berharap kami bisa lebih menyayangi saudara kami, saudara kandung kami Tuhan. Inilah doa kami. Kami sebentar lagi akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan yang berkati aktivitas selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Ayo kita